jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, Rahitu daya Tuhan. Hayu adalah kedamaian, keindahan, kebercukupan, keberlimpahan, perdamaian dunia, dan semua hal yang membahagiakan. Ketika saya mengucapkan Rahayu, bukan sekedar kata-kata, tapi adalah sebuah sabda, sebuah mantra agung yang daya dan energinya seketika terjadi.
kami berjanji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa kami. Merdeka! 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 Rahayu. Merdeka itu berdaulat. Ketika kami memegangkan kata-kata merdeka, artinya berdaulatlah dalam spiritual, dalam material. Hidup dan kehidupan ini tanggung jawab kita sendiri. Orang lain bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga. Sehingga saya agak heran ketika dalam bertuhan berdasarkan katanya orang lain. Kedaulatan kita di mana? Toh kita yang akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Melanjutkan yang saya sampaikan tadi, teman-teman angkat telunjuk jarinya ke atas semuanya. Dirasakan di ujung jari itu ada apa? Ada yang merasakan sesuatu? Berdiri. Yang sudah merasakan sesuatu berdiri. Getaran sama angin. Semakin besar. Ya. Yang lain? Karena semua telah aktif, tinggal ditingkatkan kepekaannya. Ya, kayak ketetesan air dingin sejuk. Yang lain? Adit? Rasa apa? Rasa apa? Strawberry, Ya, yang sudah merasakan sesuatu, sampaikan saja. Kayak ada energi ya. Kayak ada energi, Kerasa banget. kerasa banget, setrum gitu. Iya. kayak resonansi listrik. Ya, semuanya sudah aktif, semuanya sudah terbuka, tinggal kepekaan untuk merasakan. Ya, Mbak, rasanya kesemutan. Kesemutan. Rasa apa? Masuk. Ya. Keringgingan. Griming atau gimana? Ya. Udah, terima kasih. Kalau kelamaan ya pasti capek. Rasa capek nanti. Hakikat kemanusiaan untuk memberi kerahmatan, untuk memberi sesuatu yang positif
kepada semuanya. Karena teman-teman harus ingat bahwa ternyata kita mempunyai kemampuan yang luar biasa. Itulah makna dari wakil Tuhan. Itulah makna terdalam dari fungsi kemanusiaan. Menjaga alam, merahmati alam, berguna bagi banyak orang, termasuk orang sakit, orang tidak mampu, sehingga kita menemukan inti dari keberadaan kita di dunia, bahwa hidup tidak sia-sia, bahwa kehidupan kita maknanya luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika Sang Bima sudah masuk di dalam Dewa Ruci, bersatu dalam Dewa Ruci, maka fungsi-fungsi pengabdian dilakukan. Terpenting sekarang semakin memuatkan. Karena tidak cukup kita hanya menjadi orang baik. Tidak cukup hanya menghasilkan energi yang baik, tapi energi baik yang kuat. Menjadi orang baik yang kuat. Kalau hanya bersifat baik, di luar ada energi negatif yang lebih kuat. Sebenarnya hidup itu pertarungan, perang antara negatif dan positif. Sebenarnya bukan perang juga ya, jangan dibayangkan perang berhadapan-hadapan gitu, tapi sebenarnya lebih bermakna kepada saling mempengaruhi, saling memberi aksi dan reaksi, sehingga ketika terjadi aksi dan reaksi itu, disitulah perputaran energi kehidupan alam raya itu terjadi. Seperti juga arus listrik, antara positif dan negatif selalu ada dan harus ada. Seperti juga sel-sel tubuh, di inti sel tetap terdapat muatan positif dan negatif, karena dengan perpaduan reaksi dari muatan-muatan itu positif dan negatif, akhirnya sel hidup. Teknisnya bagaimana untuk memberi pelimpahan daya kasih sayang ini ke orang lain, ke alam semesta, ke angin, ke tumbuhan, ke apapun lah. Cukup angkat tangan, ditiup, dirasakan, dibatin tadi, seperti yang sudah dipraktekkan tadi, betapa ucapan kita adalah sabda, betapa tiupan kita adalah bayu, adalah dewa angin itu sendiri, betapa tatapan mata kita adalah energi yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukan dalam kesempatan apapun. Ada angin ribut, angkat tangan. Bagaimana niatnya, tidak usah niat, angkat tangan saja, sejati kita akan sangat tahu
Nah, energi ini tidak bisa dibatasi oleh akal pikiran kita. Dia melampaui jauh. Karena itu ketika kita menggunakan niat, menggunakan akal, maka energi ini akan terbatasi. Seperti adik-adik tadi, hanya telapak tangan diarahkan, telunjuk tangan diarahkan, meniup tanpa ada niat apapun, tanpa mengimani apapun. Tuhan sudah sangat cerdas. Jangan lagi memandang Gusti itu sebuah entitas yang harus kita tata, kita beritahu, kita atur-atur. Kebalik, kuatkan daya ini yang akan menata kita. Kita dalam arti adalah ego dan kesadaran kita. Perlu teman-teman ketahui bahwa kesadaran kita itu kekuatannya hanya sekitar 10% sampai 12%. Sedangkan kekuatan yang real dan lebih besar lagi adalah kekuatan bawah sadar kita, atau saya lebih senang menamakannya kekuatan yang sudah melampaui kesadaran kita sampai 90%. Bandingkan saja antara 10% dan 90%. Selama ini yang 10% ini, kesadaran dan merasa sok pintar kita ini yang kita gunakan untuk menata kehidupan, untuk menata dan membangun kehidupan kita, termasuk dalam hal bertuhan. Tuhan sampai ngomongkan apapun, dimengerti apapun, dengan ilmu filsafat kayak apapun, dia hanya kecil yang tergapai. Sementara yang tak terbatas ini tidak pernah bisa tergapai. Makanya puncak spiritual itu adalah diam. Karena masuk ke dalam sejatinya rasa.